Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1127 sampai tahun 1130. Ini. Long Wanyu tiba-tiba ragu-ragu. Melihat ada yang tidak beres dengan ekspresinya, Long Changgeng langsung bertanya, siapa yang merampoknya? Ayolah. King Sui lah yang mencuri Millennium Ginseng, Long Wanyu menjawab dengan suara rendah. Apa? Apakah itu dia lagi? Long Changgeng tiba-tiba melompat. Apa asal-usul orang itu? Bahkan jika dia mendapat Millennium Ganoderma Lucidum, bahkan Millennium Ginseng. Apakah kamu tidak takut mati dengan nafsu makan yang begitu besar? Diam. Long Yiming memelototinya. Oh. Long Changgeng duduk kembali di kursinya. Setelah menunggu sekitar 10 menit, seorang pria parubaya berjubah latihan bergegas ke ruang tamu. Ayah. Chang Tian berkata, kali ini aku pergi ke Aula Ling Yao, aku tidak menawar ginseng milenium. Suara Long Yihao nyaring dan kuat, penuh sungki, penuh rasa kekuatan. Ketika Long Xiangyang melihatnya, dia dengan cepat melambaikan tangannya, tenang dulu, jangan khawatir. Bisakah saya menerobos izin penasihat milenium ke periode pembukaan lembah? Bagaimana aku tidak khawatir? Long Yihao menggelengkan kepalanya. Suatu hari tidak ada seorang pun di keluarga naga yang bertarung melawan lembah, dan suatu hari orang-orang tidak bisa merasa nyaman. Di mana ketenanganmu dalam berlatih bela diri? Seni. Long Xiangyang memelototinya, duduklah dulu, ada hal yang lebih penting yang ingin kukatakan padamu. Apalagi yang ingin dikatakan Long Yihao, tapi begitu dia membuka mulutnya, Long Xiangyang memelototinya dengan dingin. Dia harus menahan perkataannya, mengambil kursi dan duduk, ayah, apa yang penting? Anda mengatakannya, jangan terlalu bersemangat ketika saya mengatakannya. Long Xiangyang pertama-tama memberinya suntikan profilaksis, lalu memberitahunya apa yang terjadi di Aula Ling Yao, dan mengatakan apakah Jericho Li adalah seorang pejuang atau seorang alkemis. Setelah mendengar ini, ruangan itu penuh dengan orang. Apa? Alkemis? Tidak mungkin, bukan. Sekarang ada alkemis. Bukankah itu semua iblis yang muncul ratusan tahun yang lalu? Orang itu 1 atau 2 tahun lebih tua dari Wan Yu. Bagaimana bisa dia menjadi seorang alkemis ketika dia masih sangat muda? Semua orang di keluarga panjang jelas tidak bisa menerimanya dan terkejut. Long Xiangyang berkata, bilang biarkan kamu tenang, tidak ada yang bisa tenang. Long Yiming berkata sambil tersenyum pahit, ayah, apa yang kamu katakan sungguh mengejutkan. Bagaimana kita bisa tenang? Itu benar. Long Xiangyang juga tahu bahwa mereka terkejut. Pada awalnya, ketika dia mengetahui bahwa Jericho Li adalah seorang alkemis, dia juga terkejut di luar kendalinya. Segala macam tanda menunjukkan bahwa dia bukan hanya seorang alkemis, tetapi juga memiliki pencapaian alkimia yang hebat. Untuk menukarkan ginseng milenium, harga yang dia tawarkan kepada Direktur Ye harus sangat signifikan, yang berarti pencapaian alkimianya mutlak tinggi. Kalau tidak, sutradara kamu tidak akan begitu saja setuju dengan gayanya yang biasa. Long Xiangyang berkata dengan serius. Keluarga naga saling memandang. Long Changgeng menyodok lengan Long Changtian, saudaraku, bagaimana menurutmu? Bagaimana menurutmu? Aku tidak tahu. Aku bukan seorang pejuang, Long Changtian memutar matanya. Kakak ketiga, kamu tahu lebih banyak tentang ini daripada aku, oke. Tidak ada gunanya bertanya padamu. Long Changgeng meliriknya dengan jijik dan menatap Long Yihao, ayah, menurutmu seberapa besar kemungkinan Li adalah seorang alkemis? Long Yihao merenung sejenak dan berkata, menurutku, kemungkinan bahwa dia adalah seorang alkemis tidak perlu dipertanyakan. Dia bisa mendapatkan ramuan untuk memenangkan hati Ye Lixi dan membuktikan bahwa dia terikat pada alkimia. Tidak bisa membuat alkimia sendiri, pasti ada seseorang yang bisa membuat alkimia di belakangnya. Kalau tidak, mengapa dia memiliki kekuatan seperti itu di usia muda? Terlihat bahwa mungkin ada ahli di belakangnya. Kami tidak peduli siapa ahlinya ada ahlinya atau tidak. Kita hanya perlu tahu bahwa kita bisa mendapat untung dengan menjalin hubungan baik dengannya. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang mengangguk. Ya. Itulah alasannya Long Xiangyang mengangguk, pada akhirnya atau Hao melihat lebih jelas. Kakek berpikir, paman kedua, kamu harus meninggalkan penggunaan Panax Ginseng dan obat mujarab lainnya sebelumnya untuk menemukan cara menerobos bahaya ini. Lebih aman pergi kepadanya untuk meminta nasihat atau mencari obat mujarab. Long Wanyu berkata dengan penuh semangat.
Long Yihao mengangguk, ya, memang. Risiko besar menggunakan obat mujarab. Saya telah bekerja keras akhir-akhir ini untuk memperkuat pelatihan keterampilan dasar saya dan menyempurnakan tubuh saya dengan harapan saya dapat menahan dampak obat mujarab. Namun genggamannya masih tipis. Jika orang itu seorang alkemis, lebih baik menggunakan ramuan daripada memakan ramuan. Bahkan jika dia memberiku nasihat, itu jauh lebih baik daripada sekarang. Tapi, Long Xiangyang tiba-tiba menghela nafas. Long Yihao tertegun, ayah, kenapa kamu tiba-tiba menghela nafas? Paman kedua, ini semua salahku, jawab Long Wanyu dengan sedikit menundukkan kepalanya. Aku kupikir dia anak laki-laki biasa, tapi aku tidak menyangka dia bersembunyi begitu dalam. Wajah orang-orang di seluruh ruangan menjadi aneh. Long Changtian terdiam. Adik keempat, kamu mencoba membunuh kami. Jika dia punya dendam, percuma saja kita meminta maaf. Long Changgeng pusing. Long Wanyu sedikit sedih, aku tidak tahu dia begitu kuat, yang membiarkan dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan peduli pada semua orang. Maka kamu tidak bisa membidik orang seperti itu. Long Changtian memelototinya. Yah, jangan katakan itu. Long Yiming menyela keributan beberapa generasi muda, prioritas utama sekarang adalah bagaimana meringankan hubungan. Ayah, apakah Anda bermaksud menyenangkan dia dengan tanaman obat yang berharga? Petik 2. Ya, Long Xiangyang memberikan jawaban yang positif, para alkemis selalu suka bahan obat. Semakin berharga mereka, semakin mereka menyukainya. Bahan obat tidak berperan besar bagi orang biasa, tetapi bisa menjadi segala jenis obat ajaib di tangan mereka. Meskipun saya tidak sengaja mengumpulkan sumber daya alam dan kekayaan lokal selama bertahun-tahun, saya telah memperoleh sebagian, dan sebagian lagi telah memberikannya kepada saya. Saya menyimpannya di sini. Selalu pikirkan momen kritis yang bisa dimanfaatkan, hari ini bisa dimanfaatkan. Mungkin kali ini penderitaan keluarga naga bisa diatasi dengan ramuan itu. Long Yiming dan Long Yihao saling berpandangan dan mengangguk, kami mengerti. Ayah, baiklah, aku akan mencoba yang terbaik untuk mencari tahu untukmu dan mengumpulkan lebih banyak tanaman obat. Selama itu bisa dibeli dengan uang, itu tidak masalah. Meskipun keluarga naga berada dalam krisis yang parah, tidak ada kekurangan uang. Bukan tidak mungkin mengeluarkan harga tinggi untuk membeli beberapa bahan alami dan bahan lokal. Harta karun seperti ginseng milenium. Yah, Anda bisa melakukannya sebanyak yang Anda bisa. Saya harus pergi ke gudang untuk melihat apakah saya bisa membuatnya terkesan kali ini. Itu tergantung apakah koleksiku cukup berharga, kata Long Xiangyang. Kakek, aku akan pergi dan melihatnya juga. Bab 1128. Haha, enak sekali. Dua jenis bahan obat utama pil Qiankun Zhaohua sudah ditemukan begitu cepat. Masih ada 3. Hanya dalam 2 hari, dia menemukan 2 macam kecepatan, yang sangat cepat bagi Jericho Lee. Kembali masuk di perusahaan, sebagian besar karyawannya sudah pulang kerja, tapi Rong Su masih menunggunya. Li Shao, kamu kembali. Rong Su merasa lega. Ketika dia melihat kotak brokat di tangannya, dia terkejut dan berkata, Li Shao, apakah Anda menawar ginseng milenium? Baiklah. Jericho Lee berteriak pada Xiao Huang yang berada di sebelahnya. Xiao Huang berlari ke arahnya, menjulurkan lidahnya ke kotak brokat di pelukannya, tampak seperti sedang mengeluarkan air liur. Jericho Lee memandangnya dengan wajah pucat. Hidungmu pintar. Kamu tahu ada sesuatu yang baik di dalamnya. Sayang sekali kamu tidak bisa memakannya. Jika kamu memakannya, kamu akan mati. Xiao Huang menundukkan kepalanya dan tiba-tiba terlihat sedih. Jericho Lee meraih tali anjing dan berkata kepada Rong Su, hari ini adalah kerja keras bagimu. Kamu bisa pulang kerja. Lain kali ada berita serupa dengan ginseng milenium, ingatlah untuk memberitahuku. Terdapat banyak pegunungan dan hutan di selatan Sichuan, yang menyebabkan frekuensi kemunculan bahan obat di daerah ini selama ratusan tahun, jauh lebih tinggi dibandingkan di Provinsi Huizhou. Baiklah. Jung Su mengangguk. Jericho Lee menyerahkan daftarnya lagi, ini adalah daftar beberapa bahan obat yang saya beli di Aula Lingyao hari ini. Karena terlalu banyak, saya tidak bisa membawanya kembali. Ketika Aula Lingyao datang, Anda dapat mengirimkannya langsung ke rumah Zai. Tidak masalah. Jericho Lee meninggalkan perusahaan bersama Xiao Huang dan kembali ke rumah Zai pada jam 11 malam. Melihat kedua kotak brokat itu, Jericho Lee merasa pusing. Sangat merepotkan untuk membawanya bersamamu sepanjang waktu. Kalau saja kamu punya sesuatu seperti cincin penyimpanan. Untuk waktu yang lama, dia selalu membawa beberapa barang penting, tapi akan merepotkan jika barangnya terlalu banyak.
Meskipun dia tidak akan menjatuhkannya, setiap kantong penuh dengan barang yang juga mempengaruhi hidupnya. Tidak semuanya, seperti pedang Suanyuan dan jarum Bianque, bisa langsung masuk ke tripod di lautan pengetahuannya. Mau tak mau dia memikirkan cincin penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan barang di zaman kuno. Mirip dengan ruang mandiri, ia bisa memasukkan banyak benda ke dalamnya. Itu tidak memakan ruang. Ini portabel, nyaman dan kecil. Hanya saja sangat merepotkan untuk membuat cincin penyimpanan. Di era ini, menjadi guru surgawi adalah hal yang luar biasa, dan guru surgawi tidak memiliki kemampuan untuk membuat cincin penyimpanan. Tentu saja, ada banyak cincin penyimpanan di masa lalu, tetapi setelah bertahun-tahun, banyak cincin penyimpanan yang dihancurkan atau dikuburkan dengan kematian yang kuat. Hanya sedikit di antaranya yang masih beredar di kalangan pencak silat. Jericho Lee tidak seberuntung itu mendapatkannya. Dia berbaring telentang dan menatap langit-langit dengan bingung. Tiba-tiba dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia duduk dan berkata, "Tunggu sebentar, aku harus memilikinya." Dia dengan cepat menyerahkan semua barang yang dia temukan dari prajurit yang telah dia bunuh. Saya tidak melihatnya dengan cermat sebelumnya. Saya ingat ada sesuatu seperti cincin. Saya tidak tahu apakah itu dibuang sebagai sampah untuk saya. Dia mondar-mandir di tumpukan barang, lama mencari, hanya untuk menemukan cincin dari beberapa potong besi hitam. Wajahnya gembira, benar-benar menemukannya. Cincin tersebut tidak seperti cincin berlian yang ada di pasaran. Ini lebih mirip jari giok. Seluruh cincin itu berwarna emas gelap, dengan ukiran pola rumit di atasnya, seperti semacam larangan. Aku ingat itu seperti. Bagaimana dengan Wei Zeng? Jericho Lee samar-samar ingat bahwa itu ditemukan dari Wei Zeng. Wei Zeng berasal dari Jiuxuanmen. Tidak mengherankan jika dia memiliki cincin yang begitu berharga. Ngomong-ngomong, bagaimana ini bisa digunakan? Jericho Lee memegang cincin penyimpanan dan melihatnya lama sekali, sepertinya dia ingin mengenali Tuhan dengan darah. Jika Wei Zeng sudah mati, sekarang dia menjadi barang tanpa pemilik. Dari ujung jarinya ke cincin penyimpanan. Cincin itu sedikit bergetar dan darahnya langsung menghilang. Kemudian, dia merasakan perasaan ilahinya telah menembus blokade ruang dari cincin penyimpanan, dan merasakan ruang yang sangat kosong di dalamnya. Ini benar-benar sebuah cincin penyimpanan. Luas ruang ini sekitar 200 meter persegi, cukup besar. Ukuran ruang di dalam cincin penyimpanan itu di luar imajinasinya. Dalam ingatan akan warisan Santo Medis, semakin besar ruangnya, semakin sulit untuk membuat cincin penyimpanan. Masih ada barang di ruang itu, yang harus disimpan oleh Wei Zeng. Keluar dan lihat. Dengan akal sehatnya, dia mendesak benda-benda di ruang berikutnya untuk memindahkannya. Di depannya, dia melihat sekuntum bunga dan beberapa kotak kayu bertumpuk di depannya. Dia melangkah maju dan membuka salah satu kotak. Dia melihatnya dan terkejut. Pasir ungu. Banyak. Dia tidak menyangka kotak itu penuh dengan pasir ungu. Zijinsa adalah salah satu jenis material yang harus digunakan dalam pemurnian. Saat melakukan temper pada bahan seperti besi hitam, Zijinsa dalam jumlah tertentu dapat menghilangkan kotoran pada besi hitam, menjadikan besi hitam lebih murni, lebih ulet, dan lebih kuat. Namun, ini sangat berharga. Hanya dibutuhkan satu butir untuk membuat senjata besi hitam. Ada sebuah kotak di sini, yang cukup untuk membuat ratusan senjata besi yang lebih canggih dari besi. Wei Zeng telah menyembunyikan begitu banyak pasir ungu. Apakah itu hadiah yang diberikan kepadanya oleh Jiuxuanmen? Jericho Lee mengerutkan kening, tidak peduli seberapa kaya Jiuxuanmen, tidak ada alasan untuk memberinya begitu banyak emas ungu. Sudah waktunya untuk mengambilnya untuk menempa senjata. Diperkirakan dia biasanya mengumpulkannya sendiri, atau diberikan oleh orang lain kepadanya. Lagi pula, dia juga seorang guru surgawi. Dia pergi ke kotak lain, membukanya dan berkata, ini anggur. Ada toples wine di dalam kotak. Saat salah satu toples dibuka, tercium aroma wine yang menyengat. Dia tidak bisa tertawa atau menangis, dia bahkan mengumpulkan begitu banyak wine, sepertinya dia pemabuk. Konon setiap pemabuk akan menghargai setumpuk anggur terkenal. Anggur di dalam kotak ini semuanya ada di dalam toples, dan saya tidak dapat melihat asal-usulnya. Namun, jika Wei Zeng dapat mengumpulkannya dengan sangat hati-hati, dapat dilihat bahwa itu pasti anggur terbaik. Anggur dalam toples bertubuh penuh dan enak. Saya khawatir ini lebih baik daripada anggur lain di pasaran. Sia-sia membuang anggur seperti itu.
Jericho Lee tidak minum, tapi dia dapat membawanya kembali ke Li Wenyan untuk diminum, dan jika dia bertemu dengan seorang teman yang suka minum, ada baiknya juga memberikannya kepada seseorang sesuai dengan alirannya. Dia pergi ke kotak terakhir dan berkata, kotak ini adalah yang terbesar dan yang terbesar paling ketat. Apa yang harus dia masukkan adalah apa yang paling dia anggap penting. Coba saya lihat apa itu. Ketika dia membuka kotak itu, dia melihat benda-benda di dalamnya. Jericho Lee tertegun untuk waktu yang lama dan tidak berkata apa-apa. Apa itu? Itu batu. Bab 1129. Jadi begitu. Jericho Lee mengangguk, matanya beralih ke arena tantangan tidak jauh dari sana. Dari kejauhan, ia melihat pertarungan sengit terjadi di beberapa arena tantangan. Di beberapa arena tantangan, pertarungan telah lama dipisahkan. Beberapa petinju langsung dipukul hingga berdarah, dan udara dipenuhi embusan darah, namun penonton sangat heboh mencari rangsangan. Ekspresi Jericho Lee aneh, seharusnya tidak ada batasan di arena tinju di sini, kan? Long Changgeng mengangguk dan menjelaskan, tempat ini termasuk wilayah abu-abu yang tidak dapat dikendalikan oleh hukum. Ada banyak raksasa di dalamnya, jadi ada banyak hal yang mengabaikan aturan. Umumnya, ada aturan ketat untuk kompetisi seni bela diri formal dan kompetisi tinju di luar. Mereka tidak boleh terlalu keras dan tidak bisa dengan mudah membunuh orang. Tapi di sini berbeda. Tidak ada kekhawatiran sama sekali. Pemenangnya adalah raja, meskipun lawannya terbunuh, tidak akan menimbulkan masalah. Sejalan dengan itu, semua yang mengikuti kompetisi harus menandatangani kontrak kematian, artinya jika terbunuh, mereka bertanggung jawab atas hidup dan matinya sendiri. Mendengar pidatonya, Jericho Lee terkejut. Itu benar-benar aturan tinju bawah tanah. Benar-benar kejam. Di beberapa arena, pertarungan terus berlanjut, dan tak lama kemudian beberapa petarung dipukuli sampai mati. Ah, itu sudah mati. Dia mati, dia terbunuh. Terdengar teriakan panik dari penonton di bawah panggung. Tak lama kemudian beberapa orang tidak bisa melihat adegan berdarah itu, menutup mulut dan berlari ke satu sisi untuk muntah. Melihat adegan ini, Lama Changgeng berkata sambil tersenyum, beberapa orang yang datang ke acara seperti itu untuk pertama kalinya tidak tahan. Mereka akan menjadi seperti mereka. Tapi ini bukan pertama kalinya Wan Yu dan saya datang ke sini, jadi kami masih bisa menerimanya. Li Jericho Lee sudah lama terbiasa dengan adegan berdarah. Dia adalah seorang dokter dan guru surga. Mayat macam apa yang belum pernah dia lihat? Para pasien yang pernah dirawat dengan bubuk Huaxue Suigu sebelumnya sama takutnya dengan mereka. Jericho Lee masih tidak peduli. Jadi dia tidak peduli dengan adegan sekecil itu. Mendekati arena tantangan, Jericho Lee tiba-tiba menyadari bahwa sepertinya ada beberapa tanda di arena tantangan. Mengapa? Ini adalah... Long Changgeng melihat dan dengan cepat mengambil inisiatif untuk menjelaskan, ini adalah tanda dari arena tantangan, yang digunakan untuk membedakan level arena tantangan. Angka di atas, 1 berarti ini arena tantangan level terendah, 2 berarti level lebih tinggi, level tertinggi 20. Secara alami, para petinju di arena level 1 pada dasarnya adalah petinju biasa, dan kompetisinya seperti bermain setiap keluarga. Kekuatannya setara dengan pemula yang baru saja memasuki garis petinju, yang termasuk dalam pertarungan level pemula. Di arena level 2 setara dengan kompetisi level juara di beberapa kompetisi kota. Level 3 adalah tingkat provinsi, level 4 adalah tingkat nasional, dan level 5 atau lebih tinggi adalah level dunia. Setelah level 5, hanya petinju yang bisa naik, dan praktisi seni bela diri bisa naik. Tapi persyaratannya sangat ketat. Long Changgeng menceritakan kisahnya. Jericho Lee tiba-tiba, matanya menyapu sekeliling arena tantangan, dan segera menyadari bahwa banyak arena tantangan yang kosong, dan jumlah arena tantangan yang kosong itu sangat banyak, semuanya di atas 10. Mengapa begitu banyak arena tantangan yang dibiarkan kosong? Itu karena kekuatan pemain arena tantangan level ini telah mencapai level tertentu. Level 10 pada dasarnya setara dengan batas orang biasa, sama seperti level latihan fisik tertinggi. Jika Anda naik ke level 11 atau lebih, kamu akan menjadi pejuang, Long Changgeng menjelaskan, di tingkat seni bela diri, ada aturan manajemen yang ketat. Yah, Jericho Lee mengerti, arena tantangan di atas level 11 adalah seni bela diri. Seni bela diri seharusnya tidak mudah muncul dalam kompetisi semacam ini, kan? Meskipun tidak banyak peraturan di sini. Ya. Long Changgeng mengangguk dengan berat, para pejuang itu sendiri adalah satu-satunya di dunia, dan kekuatan mereka sangat kuat. Dalam kompetisi apapun, mereka perlu diawasi oleh organisasi khusus dan pakar.
Untuk menghindari kekuatan mereka terlalu kuat, menyebabkan ketidakseimbangan dalam permainan, Jericho Lee dapat memahami hal ini. Meskipun peraturan di sini sangat longgar dan seni bela diri diperbolehkan, Anda harus memiliki lawan saat naik. Saya yakin kami tidak akan membiarkan seorang pejuang mengalahkan orang biasa di sini. Itu hanya satu sisi ke bawah. Penyelenggara tidak akan mengizinkannya. Long Changgeng menjawab keraguannya dengan suara yang dalam. Tentu saja, saya merasakan nafas banyak prajurit malam ini. Saya pikir arena tantangan tingkat tinggi ini juga akan mengambil bagian dalam perang. Dan jam berapa? Jericho Lee bertanya lagi. Besok pagi. Jericho Lee dengan lembut menganggukkan kepalanya, jadi selama dia memberikan tanggapan yang baik sebelumnya malam ini, dia bisa diam-diam menunggu Yin Jiutian muncul. Beberapa orang berbalik, tetapi Jericho Lee menemukan bahwa dalam pertarungan pada dasarnya di bawah arena level 8 yang paling ganas telah terbunuh. Namun, tingkat persaingan ini. Pada saat ini, Jericho Lee melihat seorang kenalan, Fu Lin, yang ditemuinya di sungai sore ini, dan seorang lelaki tua di belakangnya, yang beruntung menjadi Feng Hua. Tuan Xing, apa kabar? Apakah Anda menikmatinya? Fu Lin bertanya sambil tersenyum. Untungnya, Feng Hua menggelengkan kepalanya dengan jijik, itu semua adalah gerakan anak-anak, yang membuat orang tidak tertarik sama sekali. Fu Lin tersenyum kaku dan berkata dengan canggung, Tuan Xing sangat kuat. Selama Tuan Xing naik, dia akan mampu menyapu semua pasukan dan mengalahkan semua lawan. Jika kita beruntung, kita bisa menghasilkan banyak uang. Mendengar ini, Feng Hua tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dengan lembut, Fu Shao, kamu terlalu naif. Tidak mungkin pemilik di sini membiarkanku naik. Aku akan diturunkan segera setelah aku naik. Apa? Fu Lin Leng, mengapa? Untungnya, Feng Hua ragu-ragu, tidak nyaman bagiku untuk menjelaskan beberapa hal. Lagi pula, Fu Shao bukanlah seorang pejuang. Tidak mengherankan jika dia tidak memahami hal-hal ini. Pada saat ini, Long Wanyu diam-diam bertanya, kakak ketiga, kenapa dia tidak bisa naik? Bukankah itu berarti siapapun bisa melakukannya? Long Changgeng meliriknya. Secara teori memang seperti ini, tapi saya bilang kalau mau naik harus punya lawan. Kalau gap kekuatannya terlalu besar, maka pemiliknya sama sekali tidak diperbolehkan. Situasi sepihak seperti ini, bidang pertandingan manapun tidak memungkinkan Long Wanyu berpikir dalam-dalam dan tiba-tiba berkata, saya mengerti. Artinya, dia terlalu kuat. Pergi ke arena tantangan seperti ini berarti menyalahgunakan hidangan. Penyelenggara pasti akan mengirim ahli yang lebih tinggi ke arena kota untuk menjatuhkannya. Ya, ini sama dengan aturan kasino. Tidak apa-apa bagi Anda untuk menghasilkan sedikit uang, tetapi jika Anda ingin membunuh semua pihak dan menyentuh pantat harimau, adalah tabu besar bagi Tai Sui untuk menghancurkan kepalanya. Rumah judi akan mengirimkan master yang sangat tangguh, membiarkanmu memenangkan uang sebelumnya, melontarkan dengan penuh minat. Long Changgeng berkata dengan penuh arti, Fu Lin ini sendiri bodoh. Dia bahkan ingin menghasut Xing Feng Hua untuk naik. Orang tidak bodoh. Bagaimana dia bisa naik dan mati? Bab 1130. Dalam perjalanannya, seperti yang dikatakan Zai Kingsway, Universitas Kedokteran sangatlah besar. Ada 4 atau 5 kampus, baru dan lama, mencakup area yang sangat luas. Tapi bagaimanapun juga, ini pertama kalinya saya ke sini, dan Jericho Lee memiliki kesabaran untuk berkunjung. Sekitar 1 jam kemudian, Zai Suo menelepon, Kingsway, ikut Jericho Lee ke ruang kelas besar Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok. Kebetulan saya ada kelas di sini. Oh. Zai Kingsway memasang ekspresi enggan di wajahnya, tapi dia masih tidak punya pilihan selain berkata kepada Jericho Lee, ayahku sudah ada di kelas. Ayo pergi. Bagus. Tempat pengajaran Zai Suo adalah ruang kelas umum yang besar di kampus baru Universitas Kedokteran, yang sangat besar dan dapat menampung 300 orang untuk menghadiri kelas pada waktu yang bersamaan. Namun kelas hari ini hanya dihadiri lebih dari 100 orang. Faktanya, meskipun Zai Suo terkenal di Universitas Kedokteran, sebagian besar mahasiswa hanya mengetahui bahwa dia kuat, tetapi tidak ada konsep khusus tentang seberapa kuat dia. Tidak semua siswa yang datang ke kelasnya bersedia datang. Mata kuliah universitas terkait dengan kredit. Banyak siswa datang ke kelas untuk mendapatkan kredit, bukan secara sukarela. Ketika Zai Kingsway dan Jericho Lee datang ke ruang kelas, ada banyak kursi kosong. Di hadapan publik, mereka duduk di barisan depan kelas. Di universitas, ada fenomena yang sangat menarik. Artinya, yang duduk di 3 baris pertama semuanya sueba,
yang duduk di tengah sedang bermain ponsel, dan yang duduk di baris terakhir hanya bermain-main. Mereka semua adalah Sueba. Jelas sekali, Zai Qingsui dan Jericho Lee termasuk dalam kategori Sueba. Begitu mereka duduk, para siswa di barisan belakang mulai berbicara satu sama lain. Mengapa Zai Xiaohua ada di sini hari ini? Saya tidak tahu. Bukankah dia selalu tidak menyukai kelas seperti ini? Ya, pada levelnya, dia tidak perlu datang ke kelas sama sekali. Bukan apa-apa. Yang paling penting adalah, siapa pria yang duduk bersamanya? Apakah ada di antara kalian yang saling mengenal? Apakah kamu tidak membaca berita tentang lingkaran pertemanan? Apa masalahnya? Di sana, di gedung pengajaran neurologi, kedua orang ini pergi bersama. Ada rumor bahwa dia adalah pacar baru Zai Xiaohua. Omong kosong. Bagaimana Zai Xiaohua bisa punya pacar? Bah, mereka punya pacar. Apa yang Anda khawatirkan? Saya pikir Anda mungkin memiliki sesuatu yang salah dengan orang lain. Jangan bilang kamu tidak melakukannya. Para siswa berbisik. Banyak orang memandang Jericho Lee dengan tatapan bermusuhan. Bagaimanapun, Zai Qingsui selalu menjadi kekasih impian semua pria. Anak laki-laki yang ingin mengejarnya bisa mengisi 100 ruang kelas. Sekarang seorang anak laki-laki yang tidak diketahui asal-usulnya berhasil menjadi yang pertama. Bagaimana mereka tidak marah? Jericho Lee dapat mendengar komentar tersebut dengan jelas, tetapi dia menutup telinga dan mendengarkan ceramah Zai Suo dengan penuh perhatian. Tingkat pengajaran Zai Suo sangat tinggi. Walaupun ia menjelaskan beberapa ilmu kedokteran yang membosankan, namun ia menyampaikannya dengan gamblang dan menarik, dan antusiasme siswa masih sangat tinggi. Seiring berjalannya waktu, suara nyaring Zai Suo bergema di ruang kelas. Bagi Jericho Lee, ceramah seperti itu sebenarnya cukup menarik. Walaupun ia telah menguasai ilmu kedokteran dan perkuliahannya, namun sebagai orang yang serius dalam segala hal, ia akan menganggap serius ilmu yang paling sederhana. Adapun Zai Qingsui di sebelahnya, sepertinya jauh lebih membosankan. Apakah dia menguap dan bermain dengan ponselnya, linglung? Penjelasan Zai Suo tentang pengetahuan ini, dia pelajari ketika dia masih sangat muda, tetapi juga akrab dengan hati, jadi mendengarkan alam terasa membosankan. Jika bukan karena menemani Jericho Lee, dia tidak akan datang ke kelas yang membosankan. Nah, selanjutnya adalah peraturan kelasku, sesi tanya-jawab harian. Mengajukan beberapa pertanyaan juga untuk memastikan bahwa kamu memahami ceramah hari ini. Mata Zai Suo menyapu wajah para siswa sambil tersenyum. Sedang menghadapi musuh. Secara umum, siswa benci bertanya. Jika Anda mengajukan pertanyaan, saya akan kalah. Zai Suo meletakkan buku pelajarannya sambil tersenyum, lalu berkata ke mikrofon, pertama-tama, izinkan saya bertanya secara relatif pertanyaan sederhana. Siapa yang bisa memberitahu saya apa yang harus dilakukan jika pasien lemah dan lemah jika terkena flu yang berlebihan? Begitu pertanyaan diajukan, beberapa siswa memikirkannya dan sepertinya bisa menjawabnya, jadi mereka mengangkat tangan dengan berani. Itu bagus. Saya masih sangat senang semua orang mengangkat tangan mereka, kata Zai Suo sambil tersenyum, menunjuk ke seorang siswa yang mengangkat tangannya. Anda dapat menjawab pertanyaan ini. Siswa itu berdiri dan dengan percaya diri menjawab, pertanyaan ini sangat sederhana. Hawa dingin terlalu berat dan tubuh lemah dan lemah kekurangan, yang berarti kekurangan yang Qi. Kami membutuhkan ginseng sebagai tonik untuk menengahi. Begitu jawabannya keluar, Jericho Lee tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Zai Suo menggelengkan kepalanya dan tertawa, menurutmu bagaimana jawabanmu benar? Kamu membutuhkan yang Qi untuk mengatasi hawa dingin, tetapi pernahkah kamu mendengar bahwa kekosongan tidak dapat ditebus? Ah, apakah kekurangannya tidak dikompensasi? Siswa itu tersipu, lupa. Duduklah, tidak masalah jika kamu menjawab salah, Zai Suo menunjuk ke siswa lain. Kamu bisa menjawabnya. Setelah siswa tersebut bangun, dia berpikir sejenak, jika kekurangannya tidak dikompensasi, menurut saya itu harus disesuaikan dengan resep yang relatif ringan untuk menyegarkan Qi dan darah. Seperti sup tonik hangat. Sedikit tidak berdaya. Meski arahnya benar, tapi sedikit lebih buruk, itu 18.000 mil. Memang benar ramuan Wenbu perlahan bisa menggantikan hilangnya yang Qi, tapi pasien sudah lemah dan lemah. Jika ramuan Wenbu lemah, itu tidak akan mencapai efek pemanasan yang cukup, tetapi akan memperburuk penyakit. Siswa itu terkejut dan mengangguk sambil berpikir. Duduklah, anak laki-laki berbaju biru di sebelah kiri, jawablah, kata Zai Suo. Setelah anak laki-laki berbaju biru itu bangun,
dia hanya menjawab, menurutku karena dia lemah dan lemah, dia harus menghilangkan rasa dinginnya terlebih dahulu. Selain itu, dia harus menggunakan akupuntur dan pertumpahan darah untuk melepaskan rasa dingin ke dalam tubuhnya terlebih dahulu, dan kalau begitu uruslah. Zai Suo menghela napas, pernahkah Anda berpikir bahwa akupuntur itu sendiri adalah pengobatan yang sangat hati-hati? Meskipun dapat mengusir flu tertentu, hal ini juga dapat membuat kehilangan darah pasien menjadi lebih parah. Pasien sudah lemah. Jika dia kehilangan ki dan darahnya sekali lagi, kemungkinan besar dia akan mati sebelum rasa dinginnya hilang. Ah, itu membunuh orang, seru siswa itu. Para siswa di kelas tidak bisa menahan tawa. Zai Suo meminta beberapa siswa untuk menjawab lagi, tetapi jawaban siswa tidak sesuai, dan Zai Suo tidak berdaya. Meskipun Universitas Pengobatan Tradisional Tiongkok Sichuan adalah universitas terkenal, para siswa ini dapat diterima di sekolah ini, pemikiran perwakilannya tidak buruk, tetapi belajar kedokteran itu sendiri adalah hal yang sangat sulit dan kompleks, ingin meningkatkan level mereka, bukan dalam semalam. Zai Suo lebih toleran terhadap siswa yang tidak bisa menjawab. Beberapa hal hanya dapat dilakukan secara perlahan.